Selanjutnya adalah kita buat agar MQTT, nah milik kita, MQTT milik kita itu nggak bisa diakses siapapun. Yang akses harus pakai username password, bukan username password ini ya, bukan ya. Kita login dulu ke dashboard. Nah, kita login dashboard. Kemudian kita pilih ini, access control. Nah, kita pilih authentication. Nah, di sini authentication kita bisa setting menggunakan database atau settingnya di sini. Kita masukin username password di sini. Contoh, coba kita authentication, kita create, kita pilih password base dah. Karena ada password base, JWT atau ini. Nah, di sini pakai password base, jadi pakai username atau client ID sama password. Next. Nah, di sini pilihannya nih. Kita pakai boolean database-nya si MQX atau pakai MySQL, MongoDB, Postgre, Redis atau HTTP server. Nah, karena di sini settingannya di dashboard kita untuk ubah. Jadi, kita nambahin unsur passwordnya di sini. Kita pilih boolean database. Next. Nah, kita login berdasarkan apa? Berdasarkan si ini, client ID. Jadi kita butuh client ID sama password atau username password. Kalau kita pilih client ID password, kita pilih aja nih client ID. Atau kalau misalnya butuh username password, berarti ini nggak peduli nih. Client ID-nya berapapun nggak peduli. Nah, kita pilih username password, create, kemudian nah, connect disable ya. Kalau kita tes connect, misalnya di sini, kita pakai MQTT 1883. Kalau kita tes connect, dia akan gagal. Nah, get username or password. Oke, jadi nggak bisa connect. Nah, caranya gimana? Kita pilih nih, klik user. Nah, di sini kita pilih tambah, klik tambah. Kita namain misalnya user 1, passwordnya user 1. Bebas lah. Atau kita centang nih, super user. Tapi jangan. Oke, save. Nah, di sini sudah nih. Sudah. Coba kita connect dengan user tadi. User 1, password user 1. Nah, oke, kita connect ya. Berhasil. Oke, berhasil. Nah, terus kalau kita salah password, coba kita close ya. Salah password, misalnya user 1 salah password. Gagal. Jadi nggak semua bisa. Termasuk kalau kita connect menggunakan WebSocket. Kalau WebSocket kan kita tadi pakai 9083 ya, bukan 8083. Karena kita udah ubah. User 1. Kita connect. Tapi kalau misalnya kita salah password nih, misalnya nih, meskipun kita pakai WebSocket, itu tetap error. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua misalnya di sini kita nggak pakai tipenya ini pakai username password tapi pakai client ID. Coba ya, kita lihat dulu, confirm. Nah, sini create password base, next, boolean database, next. Nah, kita pakai client ID. Jadi nanti kita connect-nya bukan username password tapi client ID password. Opsi kedua. Walaupun saya lebih enak pakai username password. Nah, sama kayak tadi nih. Kita klik user, kita buat misalnya client 1. Passwordnya client 1. Save. Nah, kemudian di sini nih kita harus pakai client 1. Ini username diabaikan. Client 1. Connect ya. Ini yang kedua, kita autentikasi pakai client ID. Nah, kalau diisi ya nggak pengaruh sebenarnya sih, nggak pengaruh. Contoh kalau salah passwordnya tetap sama, dia akan error. Gitu. Walaupun saya lebih prefer menggunakan username password dibandingkan client ID. Nah, oke. Sampai sini sudah sesi kita.